Untuk topik kedua dalam market update bulan Juni yaitu tentang tapering. Tapering is coming. Di tapering itu menurut saya sudah pasti akan datang. Cuma masalah cepat atau lambat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira apa efeknya ke pasar modal Indonesia? Nah, sebelum membahas tentang tapering, kami juga memiliki video lain, ya, yaitu tentang cara kerja bank sentral. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang tapering itu apa, karena penjelasan cukup panjang, nanti Anda bisa melihat link video tersebut. Ya. Jadi saya hari ini lebih fokus kepada tapering is coming. Jadi ketika melihat data ekonomi di Amerika Serikat seperti inflasi di bulan April 2021 itu 4,6%. Dia punya target inflasi itu sebenarnya cuma 2%. Jadi sekarang dia 4,6%, lebih tinggi daripada target. Kenapa bisa begitu? Ya sebetulnya faktor low base sih. Karena April ini kan dihitung dari April tahun lalu sampai April 2021. April dan Mei di 2020 itu lagi heboh-hebohnya COVID, jadi ekonominya lagi di bawah-bawahnya. Jadi kalau pas dari bawah kita hitung dengan sekarang, walaupun belum pulih 100%, persentase kenaikannya tinggi. Jadi data inflasi Amerika Serikat di bulan April ini 4,6%, di bulan Mei pun saya yakin masih akan cukup tinggi, ya, karena April Mei itu benar-benar puncaknya. Kemudian yang kedua dari data pengangguran. Ya. Jadi target daripada bank sentral itu adalah pengangguran di full employment rate. Nah itu di level 5%. Kalau saya lihat data terakhir di bulan Mei di sekitar 6%. Itu sudah membaik sekali karena pada saat puncak-puncaknya COVID-19 tahun lalu, tingkat pengangguran di Amerika Serikat sempat mencapai 13%. Nah, kemudian menurun dengan drastis seiring dengan stimulus-stimulus, sekarang di level 6%. Kalau misalkan inflasinya setelah mencapai target di level 2%, dalam hal ini kan lebih. Kemudian penganggurannya sudah mencapai di level 5%, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga positif gitu ya. Biasanya bank sentral mulai berpikir, oh kayaknya situasi ekonomi sudah bagus nih, nggak perlulah dikasih stimulus yang berlebihan. Jadi bisa saya kurangin atau saya sebut dengan tapering. Tapering itu kayak candu Bapak Ibu. Pemerintahnya boleh meminjam uang dengan bunga yang sangat murah. Karena bunganya sangat murah, mereka pakai untuk bisnis, tapi tidak sedikit juga yang lari ke spekulasi-spekulasi pasar modal seperti itu. Nah, itu menyebabkan uang itu kemana-mana sampai ke luar negeri. Nah, kalau misalkan mereka mengatakan, oke, saya tetap kasih pinjaman, cuma saya kurangi, itu akan menyebabkan dana-dana yang mereka sudah investasikan harus ditarik kembali. Nah, itu pernah terjadi tahun 2013, di mana mereka melakukan quantitative easing. Kemudian situasinya sudah membaik, mereka mengurangi disebut dengan tapering. Nah, pada saat itu harga pasar modal di negara berkembang seperti Indonesia itu bergejolak, harga saham sama harga obligasi itu naik turun, termasuk kena juga di harga reksadana. Jadi ketika dilakukan tapering, memang biasanya akan terjadi gejolak seperti itu. Kalau misalnya mereka melakukan tapering, itu kapan kira-kira begitu ya? Nah, kalau melihat dari pengalaman yang lalu-lalu, The Fed juga belajar. Jadi Bank Sentral Amerika Serikat juga belajar. Kalau misalnya dilakukannya terlalu cepat atau komunikasinya kurang baik, itu akan menyebabkan gejolak pada pasar. Jadi kemungkinan mereka itu akan melakukan tapering itu, kalau menurut kami, di tahun 2022. Bisa di kuartal 1, bisa di kuartal 2, seperti itu. Nah, dan berkaca dari pengalaman yang lalu, pemberitahuannya juga mungkin nggak mau lakukan tapering bulan depan, kasih tahunya hari ini. Pemberitahuannya bisa 7-8 bulan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan dia lakukan di Q1 2022, pemberitahuannya mungkin di Juni atau Juli 2021 ini. Gejolaknya kapan? Di bulan di 2021-nya ke 2022. Nah, kalau pasar modal itu mendahului. Biasanya pada saat pemberitahuan dia sudah bergejolak. Pada saat sudah kenyataan malah sudah kayak berita lewat aja gitu. Nah, apakah gejolaknya akan berlangsung lama atau sebentar? Nah, itu kita lihat lagi respon daripada Bank Sentral Indonesia. Jadi, apakah kita akan ikut menaikkan suku bunga? Nah, pertama kita lihat inflasi Indonesia. Di bulan Mei 2021, inflasi Indonesia 1,68%. Target pemerintah 3% plus minus 1. Jadi sebetulnya inflasi kita itu masih di bawah target pemerintah.
Bisa jadi karena daya beli masyarakat yang belum pulih, ya. Bisa juga kemarin pemerintah kasih insentif diskon PPN. Jadi kalau beli mobil sama beli rumah ada diskon. Jadi ada deflasi di sektor transportasi. Jadi sebetulnya kita dalam situasi yang cukup oke, di mana Bank Sentral sebenarnya kalau dia mau turunkan suku bunga juga masih bisa. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Q1 juga masih negatif. Jadi kalau misalnya Bank Sentral mau menaikkan suku bunga, tidak bijaksana juga. Kenapa? Karena kalau orang naik bunga itu waktu ekonomi tumbuh terlalu cepat. Kalau dia tumbuhnya masih negatif, ya masih didorongkan seperti itu. Nah, jadi melihat dari situ kita melihat kemungkinan Bank Sentral Indonesia itu belum akan menaikkan bunga di tahun 2021. Nah, karena kita punya ekonomi juga lagi bagus, kita punya ekspor sawit, ekspor batu bara harganya juga bagus. Kita dalam posisi yang cukup baik, ya. Jadi kalau misalnya terjadi gejolak pada harga obligasi ketika terjadi tapering, menurut saya sifatnya hanya sesaat. Nah, malah kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang mengincar momentum, misalnya mau beli obligasi pemerintah pada harga murah, pada saat terjadi gejolak Anda bisa beli reksadana paling kecil Indonesia 2. Itu reksadana yang 100% di obligasi pemerintah. Tapi kalau misalkan Anda ingin masuk fixed income, tapi mau gejolaknya sedikit, kita juga punya pilihan yang lain. Jadi ada Panindana Utama Plus 2, dia punya obligasi pemerintah 50-70%, sisanya di korporasi. Ada Panindana Pendapatan Berkala, dia punya obligasi pemerintah di 30-50%, sisanya di korporasi. Setelah itu setiap bulan ada bagi hasil juga. Nah, ada juga yang terbaru, Panindana Pendapatan Utama, itu obligasi pemerintahnya mungkin cuma 10-15%, sisanya di korporasi. Jadi gerakannya itu lebih stabil. Jadi kalau misalkan Anda ingin portfolio fixed income yang lebih stabil, bisa memilih antara pendapatan utama, berkala, atau PDP2. Tapi kalau misalkan Anda ingin momentum, memanfaatkan momentum tapering ini untuk beli di harga yang lebih rendah, itu bisa diambil dari Indonesia 2. Ya, jadi secara umum menurut saya tapering itu sudah pasti akan terjadi, tapi karena sudah dikomunikasikan dari jauh-jauh hari dan data Indonesia juga menurut saya dalam kondisi yang baik, menurut saya gejolak itu sifatnya hanya sesaat dan malah bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menambah investasi di reksadana berbasis obligasi.